Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau ibadah, Tuhan sertai kami dari awal hingga akhir kami ibadah. Tuhan sertai dan lindungi. Dan Tuhan Yesus selalu ya, amin. Mari kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu Penolong yang Selalu Setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara yang aku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita semuanya untuk bangkit berdiri. Dan kita belajar tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita belajar tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita tinggal di dalamnya. Kasihlah Kau akan senyum, dan kita jalan di dalamnya. Dan kita tinggal di dalamnya. Yesus pokoknya kita jalannya, tinggal di dalamnya. Pastilah Kau akan penuh. Yesus cintaku, ku cinta Kau.
saja. Yesus tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita pastilah kau cintaku, kau cintanya, Yesus cintaku, cintakan, kau cintanya, Yesus pokoknya, sayangnya, tinggal di dalamnya, Yesus pokoknya, kita caranya, tinggal di dalamnya, Yesus pokoknya, kita caranya, tinggal di dalamnya, pastilah kau akan bertumbuh. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, persembahannya, mari kita nyanyikan lagu Tiada Berkesudahan. Kasih setia Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk teman-teman.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tak pernah janji kami selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji kalau selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo semuanya, selamat siang. Bisa dengar suaranya Miss Yeni? Kedengaran? Dengaran. Oke. Siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Judulnya apa tuh di layar? Ada yang bisa baca? Apa ya judulnya? To forgive or not to forgive. Apa itu artinya? Ada yang tahu? Mengampuni atau tidak mengampuni. Iya, mengampuni atau tidak mengampuni. Atau katanya adik-adik, memaafkan atau tidak memaafkan. Nah, itu terdapat di Lukas pasal 6 ayat 27. Nah, yang punya Alkitab boleh dibuka dulu.
Oke. Yang nggak punya Alkitab tenang aja, kamu bisa lihat di layar. Yang misalnya udah dituliskan, di situ ada di Lukas 6 ayat 27. Dapat semua? Udah ada? Oke, udah siap? Maksudnya udah siap nih? Yang bawa Alkitab. Lukas 6 ayat 27. Ya, kalau nggak ketemu, kita lihat di depan aja. Oke. Oke ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, ini firman Tuhan masih tentang bagaimana kita mengasihi dengan cara memberikan pengampunan ya kepada orang yang menyakiti hati kita. Next, Miss Vivi. Oke. Nah, ini Miss Yeni mau menyampaikan ilustrasi. Silakan diklik, Miss. Nah, itu dia. Ini ada ilustrasi ya. Sebentar. Oke. Ilustrasi kisah supir taksi dan truk sampah. Nah, begini ceritanya. Suatu hari, ini ceritanya ada seorang pebisnis, ya, dia membutuhkan taksi untuk pergi ke bandara. Jadi dia menyetop taksi untuk mengejar penerbangan. Selama berada dalam perjalanan ke bandara, sopir taksi yang menyetir itu dia posisinya di sebelah kanan, gitu ya. Jadi posisinya sebelah kanan itu agak tengah berarti ya. Yang sebelah kanan itu untuk lebih cepat gitu, untuk mendahului. Tiba-tiba ada sebuah mobil lain yang keluar dari area parkir, langsung mengambil jalan di depan taksi. Nah, sopir taksinya jadi kaget, ya. Tiba-tiba sudah jalan begini, ada yang ngambil, gitu ya. Nah, kira-kira kaget nggak tuh? Kaget gitu ya. Terus begitu dia kaget, langsung rem mendadak, gitu ya. Agak sedikit ngepot, gitu ya. Nah, kira-kira terlambat setengah detik aja bisa terjadi apa? Boom! Tabrakan, kecelakaan, betul sekali. Nah, pengemudi mobil lain, yang ini ceritanya pengemudi mobil lain ya, taksi yang lain, ternyata malah yang mendadak. Pengemudi mobil lain itu mengeluarkan kepalanya keluar jendela mobil dan mulai emosi. Yang pun si sopir taksi tadi cuma tersenyum lalu melambaikan tangannya. Si pebisnis yang ada di mobilnya sopir taksi pertama tadi heran. Lah, sudah tadi jalannya dipotong. Miss Yeni, suaranya nggak ada. Iya, ke-mute itu. Ada yang nge-mute. Oke, sudah? Aman. Aman, oke, siap. Thank you, Miss Novi. Nah, si sopir taksi tadi ternyata dia hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Si pebisnis yang jadi penumpangnya tuh heran. Kok bisa ya? Sudah jalannya dipotong, ngerem mendadak, hampir kecelakaan. Kok ya masih baik sama si sopir tadi yang sudah motong jalan, yang hampir mencelakai mereka. Lalu dengan gemesnya gitu ya, si siapa tadi ya? Pebisnis, betul sekali. Pebisnis yang jadi penumpangnya bilang, kalau saya nih yang jadi seperti Anda, pasti saya akan
marah. Ya, dan saya tidak akan sebaik itu kepada orang yang sudah hampir mengirim kita ke rumah sakit. Dia bilang gitu. Nah, lalu saat itulah si sopir taksi mengajarkan tentang truk sampah. Sopir taksi menjelaskan bahwa sebagian besar orang itu bagaikan truk sampah. Pernah lihat kan truk sampah? Apa sih yang diangkut sama truk sampah? Sampah. Sampahnya apa sih? Plastik. Botol kaca, botol bekas. Apalagi? Daun. Oke, kayu ya dari pohon ya yang ditebang. Banyak hal ya bentuknya sampah. Nah, tapi maksudnya sampah di sini yang dimaksudkan oleh si sopir taksi bukan sampah yang sering kita buang. Tapi yang di sini yang dimaksudkan adalah orang itu sering membawa kemana-mana sampah dalam bentuk kemarahan, frustrasi, kekecewaan, benci, betul banget. Nah, saat sampah itu semakin lama semakin menjadi gunung, mereka merasa terdesak dan pengen memuntahkan sesuatu itu di tempatnya. Tapi ternyata tempatnya itu apakah sesuai? Ya, apakah sesuai tempatnya? Ya, belum tentu. Dia marahnya ke siapa, keluarnya nanti bisa ke orang lain. Nah, jadi katanya si sopir taksi, kadangkala kita ini yang jadi tempat sampahnya orang lain. Oleh karena itu, kita tidak perlu menanggapi serius. Kenapa sih nggak perlu ditanggapin serius kira-kira? Supaya apa anak-anak? Supaya kita tidak menanggapinya juga dengan marah. Ya. Kita tetap harus tersenyum, melambaikan tangan, mendoakan mereka yang membenci, dan berlalu atau pergi seolah tidak ada yang terjadi. Jadi jangan mau menjadi tempat sampah buat orang lain, buat mereka yang memuntahkannya. Atau nanti kita juga akan memuntahkan sampah yang tadi ditumpahkan ke kita ke orang-orang di sekeliling kita. Percayalah kalau hidup kita itu akan nikmat, akan menyenangkan kalau kita memilih untuk menjadi truk sampah yang lain. Nah, mungkin untuk lebih gampangnya bisa minta tolong Miss Vivi untuk memutarkan video ilustrasinya tentang sampah yang dibawa kemana-mana itu ya. Kita mau lihat. Forgiveness. It's a big topic. There's all the stuff that we've done in our own lives, you know, all of the bad decisions that we've made and the things that we regret that we need forgiveness for. And then there's all the stuff that other people have done to us that we feel justified in holding on to that unforgiveness. I've heard it said that, you know, unforgiveness and holding on to it is like trying to drink poison thinking that we're going to hurt the other person. It just doesn't work. It eats away from the inside out and does more damage in the long haul. God has a plan for dealing with unforgiveness, and it's found in Jesus Christ. Jesus and lived a perfect life. He died on the cross for us, and one of the things that he died for is to empower us to forgive. And then while he was there on that cross, not even having done anything to be there, he says, Father, forgive them, for they know not what they're doing. He has the power to be able to set you free and to forgive you as well.
if you click on the button on this page, I'd love to be able to see you get into contact with somebody who could actually walk you through the next steps of either dealing with the unforgiveness that you're harboring and letting go so that you can find freedom for yourself, or being able to find freedom for the forgiveness that you need. There's somebody on the other end that can help you navigate those next steps. Click on that button and find freedom in forgiveness. Oke. Thank you, Miss Vivi. Ya, jadi itu tadi ya ilustrasinya. Bawa sampah kemana-mana. Berat nggak sih kira-kira? Berat ya. Itu yang sampah yang bisa kita lihat aja kita bilang berat. Apalagi kalau sampah itu nggak kelihatan. Marah, kita pendem. Marah sama si A. Terus habis itu kecewa, kita simpan lagi. Sakit hati, kita simpan lagi. Kira-kira, apakah orang yang membuat kita marah, kecewa, sakit hati, tahu kalau kita marah sama dia? Ya, dia nggak tahu, terus dia nyantai-nyantai aja. Apakah kita tambah senang? Enggak juga. Malah tambah marah, tambah benci, tambah sebel gitu ya, tambah nggak enak. Nah, itulah kenapa pentingnya kita mengasihi, terlebih adalah mengampuni. Next, Miss Vivi. Nah, ini dia. Pesan dalam hal mengampuni yang terdapat tadi dalam kisah supir taksi dan truk sampah. Apa sih yang mau disampaikan? Yang pertama ini. Apa itu? Bisa dibaca? Yang ini. Nobody's perfect. Apa artinya nobody's perfect? Iya. Nobody's perfect. Bahasa Indonesianya apa? Betul banget. Tidak ada orang yang sempurna. Artinya ini, orang yang kita lihat baik, ya, yang kita tahu dia itu baik banget sama kita, dia sendiri pun pasti punya hal buruk atau punya keburukan. Demikian juga orang yang sering kita anggap dia itu buruk, dia itu jahat sama kita, ternyata dia juga punya sisi baik. Paham ya anak-anak ya? Jadi inilah hal mengampuni. Tidak ada orang yang sempurna. Di dunia ini tidak ada satupun yang sempurna. Orang baik aja punya sisi buruk. Nah, demikian juga orang yang buruk di mata kita, orang yang jahat di mata kita, dia pun punya sisi baik. Next. Ini yang kedua. Hati-hati dengan apa ini? Hati-hati dengan luka batin. Luka batin tadi apa aja? Marah, benci, sakit hati, kecewa, kesal, ya, dan lain-lain. Ketika itu hadir dalam hidup kita, kitalah yang memilih dan memutuskan apakah luka batin itu terus ada di dalam hati kita. Jadi keputusan sama pilihan itu ada di mana? Di siapa? Di orang lain atau di kita? Ya, di dalam hati, di diri kita sendiri. Nah, coba semuanya siapin di Amsal 4 ayat 23 yuk. Yang punya Alkitab boleh dibuka. Amsal 4 ayat 23. Anak kelas 3 mungkin bisa bantu Miss Yeni nanti baca di sini. Yang dapat siapa? Sudah dapat Amsal? Yang sudah dapat. Oke, silakan. Karen. Amsal 4 ayat 23. Apa sih yang firman Tuhan katakan sih, Karen? Berdiri di sini. Silakan dibaca, sayang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ
itulah terpancar kehidupan. Oke, terima kasih Karen. Silakan duduk. Bisa dibacakan kembali. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita masih tidak bisa menjaga hati, masih menyimpan luka batin, maka kita seperti orang yang layu, gitu ya. Apakah gampang untuk bisa mengampuni? Melupakan rasa sakit hati, luka batin ini gampang nggak sih? Susah. Tapi meskipun itu susah, bisakah kita lakukan untuk berusaha mengampuni? Bisa. Selama apa nih kira-kira? Selama kita mau untuk mengampuni. Ya. Jadi yang kedua, hati-hati dengan luka batin. Lalu yang ketiga, pesannya adalah mengasihi, sama dengan pengampunan. Tuhan Yesus itu meminta kita untuk mengasihi musuh. Wah, di sini justru kita disuruh mengasihi musuh. Bukan mengasihi orang yang mengasihi kita. Iya, bukan yang disayangin. Karena apa jasamu, apa kan ada ya dalam Alkitab berkata, kita diminta Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh dan bahkan berbuat kasih kepada musuh kita. Karena kunci kebebasan dari segala luka batin adalah pengampunan. Ya. Artinya kita bisa bebas dari luka batin itu karena kita bisa bebas dari luka batin karena kita atau dalam kalau kita tetap ada yang namanya rasa benci. Oke, kita itu hidup tidak bisa yang namanya mencintai sekaligus membenci. Jadi kita diminta seperti yang tadi nomor 2 bilang, kita harus apa? Memilih dan memutuskan. Mana yang mau kita lakukan? Mengasihi atau tetap membawa sampah tadi, yaitu membenci. Mana kira-kira yang mau kamu pilih? Enggak bawa sampah, apalagi mengampuni. Ya, kita sama-sama belajar untuk bisa menerima orang lain dengan segala kekurangan dan juga pastinya kelebihannya. Kita juga belajar untuk bisa berdamai dengan diri kita sendiri ketika kita mengalami luka batin. Karena ketika kita bisa mengampuni diri sendiri, maka kita akan berusaha untuk mengampuni orang lain. Tidak menyimpan dendam itu lebih lama lagi. Sulit, jelas. Nggak seperti kita balikin telapak tangan yang gampang banget. Ngomong itu lebih mudah, melakukannya sulit. Tetapi biarlah kita bersama-sama belajar untuk bisa terus mengasihi bahkan memberikan pengampunan. Karena seperti ilustrasi tadi, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita. Ya, itu menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Ya. Sampai di sini firman Tuhan, semoga ini bisa menjadi kekuatan buat kita yang sedang berusaha untuk bisa mengasihi bahkan mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama di siang hari ini. Kami percaya ya Tuhan, ketika Engkau terus menegur kami, Engkau ingin kami naik level, menjadi jauh lebih baik dari hari ke hari. Mampukan kami ya Tuhan, di tengah-tengah pilihan dalam kehidupan kami memilih dan memutuskan untuk menjadi anak-Mu yang mau berjuang, memberikan kasih dan pengampunan bagi orang
yang memusuhi kami, bagi orang yang menyakiti hati kami, bagi orang yang memberikan luka batin dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kekuatan itu daripadamu. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus-Mu pun akan menaungi kami dan menolong kami untuk kami bisa melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami bukan orang yang sempurna, tetapi biarlah Engkau saja yang menyempurnakan segala hal yang kami usahakan dengan sebaik mungkin. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan yang kudus. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai buat anak-anak yang akan melanjutkan pelajaran. Tuhan juga menyertai buat mereka, anak-anak kelas 1 dan 2 yang akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan memberikan perlindungan-Mu atas perjalanan mereka. Inilah seru doa kami yang jauh daripada sempurna. Kepadamu ya Tuhan kami berserah. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya akhiri ya Zoom-nya. Terima kasih.